Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Bapa, buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami yang senantiasa menyertai kami. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan di dalam pendengaran kami, agar kami mengerti Bapa akan firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti Tuhan akan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Ini kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, saat ini akan saya bacakan nats bacaan kita hari ini yang diangkat dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Akan saya bacakan secara tunggal. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats ini kita melihat bahwa banyak sekali murid-murid Yesus yang mengundurkan diri untuk mengikut Dia. Jauh sebelum itu, Yesus telah memberi makan 5.000 orang. Dan setelah itu di Kapernaum, Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Di mana saat itu Yesus berkata bahwa barang siapa yang memakan daging dan meminum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Dalam ayat 60, murid-murid Yesus merespon hal tersebut. Bukan merespon dengan baik, tetapi merespon dengan kekerasan hati mereka. Mereka berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Mengapa mereka berkata dengan demikian? Karena mereka merasa tersinggung dengan apa yang difirmankan Tuhan pada saat itu. Mereka merasa bahwa mereka telah disinggung oleh Yesus. Perkataan yang begitu keras tidak sanggup untuk mereka terima dengan akal pikiran mereka yang terjebak dengan ajaran agama Yahudi saat itu. Dalam ayat 61, Yohanes menunjukkan kemahatauan Yesus, yang dimana Yesus berkata, "Adakah perkataan itu yang menggoncangkan imanmu?" Betul sekali. Iman yang tidak benar akan tergoncang oleh karena firman Tuhan yang begitu keras untuk menegur murid-murid Yesus yang hanya mengikut Yesus untuk mengambil kebaikan untuk kejasmanian mereka. Karena mereka mengikut Yesus pada saat itu
hanya untuk mengikuti keinginan daging mereka, hanya untuk memenuhi keinginan daging mereka, tetapi mereka lupa akan kebutuhan rohani mereka yang harus dipenuhi. Mereka tidak memahami apa maksud dan perkataan dari Yesus pada saat itu. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Dalam ayat 62, Yesus mempertegas bahwa Ia adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Melalui pernyataannya, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat Ia sebelumnya berada? Bahwa di sini jelas dikatakan Yesus akan kembali ke surga, karena jauh sebelum itu Dia turun dari surga yang ditugaskan oleh Bapa, yang dikaruniakan oleh Bapa untuk kita semua. Karena itu banyak murid-murid Yesus yang tidak begitu paham akan hal ini. Dalam ayat 63 dapat kita pahami bahwa keinginan daging bukanlah segalanya. Karena tertulis di sini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Karena daging hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Apakah kita biarkan kebutuhan rohani kita sia-sia begitu saja? Murid yang mengikut Yesus hanya ingin berkat dari Yesus, berkat mujizat yang memenuhi kebutuhan fisik mereka. Mereka lupa akan kebutuhan batiniah mereka, yang hanya mengenyangkan perut mereka. Karena ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan pada saat itu, 5.000 orang itu betul-betul kenyang oleh karena berkat dan mujizat Tuhan. Dan ternyata itulah yang diinginkan murid-murid Yesus yang mengikut Dia ketika waktu itu. Yesus mengerti, Yesus tahu akan hal itu. Tetapi Yesus menegaskan bahwa itu semua tiada gunanya, tidak berguna di dalam hidup mereka. Seperti kata-kata Yesus selanjutnya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Memang penting untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi jangan kita biarkan kebutuhan rohani kita mati kelaparan. Apakah kita senang ketika kita hidup secara jasmani tetapi mati secara rohani? Dalam ayat 64, Yesus menunjukkan kemahatauannya, bahwa Yesus tahu dari semula siapa yang percaya kepada Dia, siapa yang tidak percaya kepada Dia, dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Yesus tahu bahwa mereka mengikut Yesus hanya karena berkat dan mujizat Tuhan yang memenuhi kebutuhan fisik mereka, bukan karena firman yang disampaikan Tuhan, bukan setiap perkataan yang menghidupi mereka, bukan itu yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus. Dalam ayat 65 Ia berkata, sebab itulah telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bahwa mereka yang dapat mengikut Yesus adalah mereka yang hidup oleh Roh Kudus, yang dikaruniakan oleh Bapa kepada mereka. Bukan orang sembarangan, namun orang-orang pilihan. Jadi ketika kita hidup untuk mengikut Yesus, kita harus mengerti, kita harus memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Namun di sini murid-murid Yesus pada saat itu jelas dikatakan dalam ayat 66, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Namun kedua-belas muridnya tetap bersama Dia. Nah, di sini bisa jelas kita lihat bahwa Yesus tidak menahan mereka ketika mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Yesus membiarkan mereka, karena Tuhan tahu orang-orang yang mengikut Dia adalah orang-orang pilihan yang Roh Kudus dikaruniakan oleh Bapa kepada orang-orang itu. Makanya bisa kita ketahui bahwa mengikut Yesus bukan sekedar
untuk bersenang-senang saja. Bukan sekedar mencapai kesuksesan, bukan sekedar mencapai kenikmatan, jabatan, kekayaan, dan banyak hal yang lain dicari oleh manusia di dalam dunia ini. Namun ini semua adalah hanya kenikmatan duniawi. Bukan berdasarkan kedagingan kita hidup di dalam Yesus. Tetapi kita harus mau memikul salib. Kita harus mau menderita. Di dalam penderitaan kita, disitulah diuji kesetiaan kita terhadap Tuhan. Sikap dibenci oleh dunia adalah sikap orang yang mengikut Yesus. Kita harus siap dibenci oleh dunia ini. Karena dunia ini membenci Yesus. Karena dunia ini begitu membenci jalan Yesus. Di dalam penderitaan kita, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita tetap sanggup untuk mengikut Yesus? Perlu kita ketahui seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali dikatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan jalan hidup untuk kita sampai kepada Bapa. Namun sering sekali kita meninggalkan firman Tuhan. Sering sekali kita tidak mengerti akan apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Yang sering kita lakukan hanyalah menuntut. Menuntut dan menuntut Tuhan. Kita selalu menunggu feedback, kita selalu menunggu kilas balik dari apa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita. Tetapi nyatanya, apakah sebanding apa yang kita lakukan di dalam hidup kita dengan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita? Sering sekali kita mengecewakan hati Tuhan. Sering sekali kita melukai hati Tuhan tanpa kita sadari. Tetapi di balik itu semua kita terus menuntut kebaikan Tuhan tanpa kita merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu melimpah, yang selalu mengalir di dalam hidup kita. Hal yang tersebut yang membuat kita jauh akan Yesus. Hal yang tersebut membatasi hubungan kita dengan Yesus. Kita yang membangun hubungan yang tidak baik. Kita yang membuat Yesus tidak hidup di dalam kita dan kita tidak hidup di dalam Yesus. Sering sekali ketika kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Sering sekali kita mempertanyakan keberadaan Tuhan yang membuat hidup kita jauh dari kata setia kepada Tuhan. Ketika hanya hidup dalam kedagingan, kita akan mati secara rohani. Apakah itu yang kita cari dalam hidup kita? Kita mulai tidak sadar. Kita selalu memenuhi keinginan daging kita. Kita selalu mengikuti keinginan duniawi yang membawa kita ke dalam kekelaman. Kita lupa dengan jalan Tuhan yang harus kita jalani. Kita lebih memilih berjalan di jalan yang bisa dikatakan kita berfoya-foya di kehidupan kita. Kita melakukan keinginan kita. Kita melakukan apa yang kita merasa benar di dalam hidup kita. Tanpa mengingat perintah-perintah yang telah berikan kepada kita. Hal tersebut yang dapat membawa kita untuk hidup dan terjebak di dalam kedagingan kita. Kita mengerti bahwa jabatan, kekayaan, kepintaran, paras yang elok hanya sementara di dunia ini. Namun apa yang kekal? Iman yang kekal. Kepercayaan kita kepada Tuhan kita yang kekal. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita adalah hubungan vertikal, bukan horizontal. Memang semuanya penting. Tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki
hubungan horizontal kita, ketika hubungan secara vertikal kita telah rusak. Ketika hubungan kita dengan sesama kita manusia baik, tetapi hubungan kita dengan Tuhan kita sendiri tidak baik, itu sama halnya menyatakan bahwa diri kita adalah seorang yang munafik. Bukan itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana bisa kita mempertanggungjawabkan kekristenan kita? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Sehingga apa yang kita dengar, firman Tuhan yang selalu menghidupi kita, berkat Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kita tidak sia-sia. Seperti yang dikatakan Bapak Gereja kita Johannes Calvin, menyatakan bahwa dunia ini adalah panggung untuk kita mempertontonkan kebaikan Tuhan. Namun nyatanya kita hanya mempertontonkan apa yang kita merasa benar, apa yang kita rasa baik, tanpa mengingat apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita rasakan dan kecap firman Tuhan. Sekalipun itu teguran yang begitu keras, bukan berarti kita harus meninggalkan Dia. Biarpun itu kata-kata yang begitu melukai hati kita ataupun menyakitkan hati kita, berdasarkan pemahaman kita sendiri, bukan berarti kita harus jauh dari Tuhan. Tuhan selalu rencanakan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu siapkan yang paling baik bagi kita. Tuhan tidak mau engkau jauh dari Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk jatuh ke dalam lubang dosa. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberikan kelimpahan. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak perlu bersyukur akan sebanyak apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Tetapi kita harus patut bersyukur sebanyak apa firman Tuhan, sebanyak apa berkat Tuhan yang kita syukuri di dalam hidup kita. Hal tersebut yang harus kita pegang teguh di dalam hidup kita. Motivasi yang benar yang harus kita pegang di dalam hidup kita untuk mengikut Yesus, untuk tetap berada di dalam jalan Yesus. Firman yang menegur kita bukan berusaha menjatuhkan kita, tetapi berusaha membangun iman kita, membangun kepercayaan kita, untuk kita siap mengepakkan sayap kita, menunjukkan bahwa hidupku adalah milik Tuhan, hidupku adalah karya Tuhan. Kita harus percaya itu. Kita harus tetap survive, kita harus tetap bertahan di dalam penderitaan kita, karena itulah salib yang kita pikul. Karena itulah jalan yang kita pilih untuk hidup di dalam Yesus. Biarkan dunia membenci kita, biarkan dunia berkata apa tentang kita, tetapi yang harus kita tahu adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita, apa yang Tuhan inginkan tentang kita. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita memilih untuk hidup mengikut Yesus. Kita tinggalkan keinginan daging kita, kita tinggalkan keduniawian kita. Katakan, mulai hari ini dan saat ini dan detik ini aku hidup untuk Tuhan. Amin. Kiranya firman ini tersampai kepada kita dan Tuhan yang memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat hari ini yang kami terima Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Ajari kami Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk hidup di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan, tuntut kami Tuhan agar kami terus berjalan bersama Engkau. Biarlah Bapa di setiap apapun yang kami perbuat Tuhan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ini kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala dosa yang kami bawa di dalam hidup kami. Kami datang sujud di hadapan-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom semua saudara-saudari yang terkasih, kiranya Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati.